Shalom pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya Dian Merdekawati menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Bagaimana kabar Anda saudara? Saya percaya Anda senantiasa dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, apapun yang terjadi dengan kita. Dan saudara, bagaimana relasi Anda hari ini? Bersama dengan keluarga, bersama dengan tetangga, atau bahkan rekan-rekan kerja Anda. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan perbedaan. Berbeda cara pandang, berbeda keyakinan, bahkan berbeda cara merespons hidup. Dan di tengah perbedaan itu, kita sebagai orang percaya diperhadapkan dengan pertanyaan, bagaimanakah kita harus merespons atau menanggapi perbedaan itu sebagai orang yang percaya? Apakah kita harus marah ketika ada perbedaan, ataukah kita harus membalas ketika kita disakiti? Hari ini menjadi satu waktu yang sangat baik untuk kita kembali merenungkan bagaimana iman kita benar-benar hidup nyata di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Dengan tema moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen. Dan perenungan hari ini kita akan merenungkan bersama dengan hamba Tuhan yang sudah hadir bersama dengan saya di studio Mosinggani TVRI Sulawesi Tengah. Ada Ibu Pendeta Junita Grace Arwan MTH selaku penyuluh agama Kristen Kota Palu. Shalom Ibu Pendeta, selamat sore Mbak Dian. Iya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita akan merenungkan satu bagian yang sangat berarti dan juga sangat penting untuk kehidupan kita bermasyarakat di tengah-tengah perbedaan yang ada ini. Ibu Pendeta, sebelum kita memulaikan, saya akan persilakan kepada Ibu Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Ibu Pendeta. Ya, terima kasih Mbak Dian. Baiklah, pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan meneruskan perenungan firman Tuhan di sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang maha kasih, di sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami bisa menjumpai kembali pemirsa TVRI yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan, bahkan mungkin kami akan berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kami dan juga memberkati seluruh pemirsa TVRI yang boleh menyaksikan Mimbar Agama Kristen di sore ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, silakan Bu Pendeta, mungkin ada bagian firman yang akan dibacakan pada sore hari ini. Silakan. Ya, pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Firman Tuhan di sana mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari teks ini berhubungan dengan moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen. Moderasi beragama adalah cara beragama yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan sikap tidak ekstrim, baik ke arah kekerasan atau radikal maupun terlalu bebas. Jadi moderat itu adalah tegas dalam iman tetapi lembut dalam sikap. Konsep ini penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam seperti di Indonesia. Tadi Mbak Dian sudah menyampaikan ya, moderasi beragama tidak bertentangan dengan ajaran iman Kristen, tetapi sejalan dengan nilai kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ajaran Yesus Kristus yaitu supaya kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita mengasihi orang lain meskipun mereka berbeda pandangan dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia.
Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini menggambarkan dua hal jika dikaitkan dengan moderasi beragama. Pertama, bahwa hukum kasih itu berlaku bagi semua manusia tanpa kecuali, tidak melihat latar belakang perbedaannya. Dan yang kedua, keberimanan kita harus nyata melalui perbuatan, terutama dalam mengasihi sesama kita. Dan kasih kepada sesama tidak boleh dibatasi oleh berbagai perbedaan apapun itu, baik mungkin berbeda suku, berbeda agama, berbeda pandangan. Oleh karena itu, orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan kasih bagi semua orang, walaupun yang berbeda keyakinan dengan kita. Kasih itu dapat diwujudkan dalam bentuk menghargai dan saling bekerja sama antar umat beragama. Prinsip-prinsip moderasi beragama itu di dalamnya ada keadilan, ada toleransi, hidup damai, dan solidaritas, merupakan ajaran dalam iman Kristen. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 31 sampai 32, saya akan membacakan kepada pemirsa. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, moderasi itu menolak kebencian. Sama dengan ayat firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan katakan, buang kepahitan, buang kegeraman, buang kemarahan, buang pertikaian, buang fitnah, buang kejahatan. Bahkan di ayat ini dikatakan bahwa hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Moderasi mengedepankan kebaikan sejalan dengan ramah dan penuh kasih. Kita telah menikmati anugerah kasih dan pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu sudah seharusnya lah kita juga bersikap ramah, berpikir positif, melakukan kebaikan, menghindari pertikaian dan fitnah dengan sesama. Apakah yang dimaksud dengan ramah seorang terhadap yang lain? Yang pertama, harus penuh kasih. Artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah. Walau ia dikhianati, disangkali, ditinggalkan, kasih itu harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, tetapi harus melekat dalam gaya hidup. Injil Yohanes di sana mencatat bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Dia bergaul dengan siapa saja. Pemirsa yang diberkati Tuhan, orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan karena model pakaian yang kita pakai. Bukan hanya sekedar ibadah minggu yang kita hadiri. Bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita ucapkan. Bukan dari berapa banyak ayat firman Tuhan yang kita hafalkan. Melainkan identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih dengan Tuhan dan sesama umat manusia. Moderasi mendorong pengampunan. Ini bagian dari kasih Kristus. Dalam Roma 12 ayat 17 dan 18 di sana dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jika kita membaca perikop ini secara penuh, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema yaitu nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9-16 itu lebih terfokus pada kasih di antara sesama orang percaya.
Sedangkan ayat 17 sampai ayat 21 lebih ke arah kasih orang percaya kepada mereka yang berada di luar komunitas Kristen. Bagaimana kita seharusnya menyikapi situasi seperti ini? Bagaimana kasih kita tetap terpancar bagi mereka? Firman Tuhan di kitab Roma 12 ini mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berbuat baik. Moderasi menolak kekerasan. Sejalan dengan ayat firman Tuhan ini, jangan membalas kejahatan. Moderasi mendorong damai. Sama dengan firman Tuhan yang mengatakan hiduplah dalam perdamaian. Moderasi mengajak hidup berdampingan sesuai dengan ajaran kasih. Amin. Baik, amin, luar biasa kebenaran firman yang sudah disampaikan tadi oleh Pendeta Grace. Pendeta Grace, tema kita hari ini menarik sekali Pendeta Grace mengenai moderasi, bagaimana kita hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan perbedaan. Tadi beberapa poin-poin saya catat yang Pendeta Grace sampaikan bahwa hukum kasih itu berlaku bagi semua orang dan tidak boleh dibatasi oleh perbedaan. Ini menarik sekali. Nah, tapi Bu Pendeta, kalau kita bicara mengenai kasih ini selalu identik dengan kelembutan. Nah, biasanya orang memandang kalau kamu terlalu lembut, jangan terlalu lembut deh, nanti gampang dimanfaatkan. Itu kesannya seperti menjadi sebuah jadi dia seperti tidak mampu begitu, karena kamu terlalu lembut, kamu gampang dimanfaatkan begitu. Itu menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang atau nanti bisa kamu rugi sendiri begitu, menjadi sebuah kelemahan begitu ya. Kadang kelembutan ini menjadi sebuah kelemahan. Bagaimana Alkitab memandang ini? Apakah memang orang yang memiliki kasih itu cenderung selalu lemah? Atau seperti apa sebenarnya Bu Pendeta? Ya, seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kasih yang luar biasa. Ya, bukan berarti karena dia penuh kasih, dia menjadi lemah, tidak. Ya, bahkan kasihnya itu dikatakan bahwa menjadi kuat gitu, walaupun dia ditinggalkan, disakiti, dihianati gitu ya, tapi dia tetap menyatakan kasih itu, gitu. Okay. Jadi bukan berarti karena kita kasih kita mengasihi ya, jadi dimanfaatkan orang barangkali gitu ya, mungkin jadi lemah, bukan seperti itu. Iya. Karena ada kesan kan kalau hari ini Ibu Pendeta, kalau kita di dunia modern ini kesannya sepertinya semua orang itu mencurigakan begitu Bu Pendeta. Kalau kita terlalu tanda kutip lugu katanya, kita bisa dimanfaatkan orang, bahkan kita jadi korban begitu. Jadi ada semacam hubungan tipis antara kita itu baik atau mempunyai kasih dengan menjadi bodoh. Nah begitu. Jadi bagaimana harusnya kita itu bersikap untuk tetap kita mengasihi orang, menyatakan bahwa ini saya adalah murid Tuhan yang mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, tetapi kita juga tetap waspada di tengah-tengah dunia yang kita juga tidak tahu bagaimana di luar sana, begitu Ibu Pendeta. Iya. Nah, kalau kita mengacu kepada tema kita hari ini, yaitu moderasi, moderat begitu ya. Nah, jadi moderasi itu berarti kita tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan gitu ya. Moderat itu berarti dia tegas di dalam iman, ya, tegas di dalam iman, tetapi lembut dalam sikap. Tegas di dalam iman. Jadi moderasi itu bukan berarti kita kebablasan, bukan berarti kebablasan. Oh kan pemerintah kan menggaung-gaungkan moderasi beragama, berarti ya bolehlah. Waktu kamu ibadah ke rumah ibadahmu saya ikut gitu ya, kan padahal kita berbeda begitu kan. Itu moderasi yang kebablasan. Kita tetap kuat dengan iman kita, iya, tapi kita juga menghargai keyakinan orang lain begitu. Oke, berarti memang kalau di tengah-tengah kehidupan kita ini kita harus tegas dalam iman, tapi lembut dalam sikap bersikap. Kita. Nah, ini saya mau bilang ini satu hal yang masih kadang kita masih agak-agak bisa berat sebelah nih. Kadang kalau kita terlalu tegas, nanti kita terlalu ngotot istilahnya. Kalau sama teman-teman yang berbeda, kita bisa jadi kayak orang yang radikal paling, gitu ya, terlalu mau paling kelihatan benar gitu ya, ekstremis gitu. Nah, tapi juga kalau terlalu lembut, kadang kita nanti terlalu ekstrim, terlalu berat ke terlalu kompromi begitu. Kalau kita cuma terlalu yang penting damai-damai aja, yang penting kita senyap-senyap aja gitu.
Padahal kita juga harus tahu ketika ada ketidakbenaran, kita juga harus bersikap seperti apa begitu, Bu Pendeta. Betul. Bagaimana kita berdiri di tengah-tengah kedua hal ini yang dilematis ini, Bu Pendeta? Iya, nah itu dia, perlunya kita menjadi orang yang moderat, ya, moderat dalam beragama. Kalau agama itu sudah moderat, kita ini penganut ya, penganut orang yang beragama ini, kita yang perlu moderat. Ya, seperti yang saya katakan, kita tidak boleh sikap kita ekstrim gitu ya, baik ke arah kekerasan seperti tadi radikal. Kita menganggap, agama saya yang paling benar gitu ya, sampai kita menghina agama lain, tidak boleh. Di dalam keyakinan kita, kita memang secara penuh kita harus percaya, ya. Agama yang saya anut sekarang adalah agama yang paling benar menurut saya. Tapi bukan berarti kita menghina agama lain seperti itu. Nah, itu dia kalau kita mengatakan kita mau menjadi orang yang moderat di dalam beragama. Tetapi juga jangan sampai kita moderasi yang kebablasan seperti yang saya katakan gitu ya. Mungkin Mbak mau ibadah ke pura gitu ya, ikut ya, saya ikut ibadah sama Mbak ya ke pura gitu kan moderasi. Bukan seperti itu gitu. Makanya tadi kita tetap tegas dengan iman kita, tetapi kita juga menghargai, ya, menghormati keyakinan orang lain. Baik, Ibu Pendeta, saya langsung teringat pada Yesus yang bagaimana dia di tengah-tengah orang-orang di sekeliling dia, yang waktu itu tentu saja mungkin pemikirannya juga beda dengan beliau, sampai waktu itu akhirnya Yesus disalibkan begitu. Nah, bagaimana kita bercermin dari sikap Yesus di tengah perbedaan begitu, misalkan di tengah-tengah orang Farisi, tengah-tengah orang yang tidak satu suku, tidak sama begitu. Bagaimana kita meneladani sikap Yesus? Yesus itu luar biasa loh. Yesus itu satu tokoh yang moderat kalau menurut saya. Kenapa? Alkitab mencatat bahwa dalam sejarah waktu itu orang Yahudi tidak berteman, tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus betul. Malah dia bergaul dengan orang Samaria. Iya, itu salah satu contoh sederhana. Gitu. Bahkan ketika Yesus mengajar murid-murid, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Samaria, ya tadi seperti saya katakan tidak bergaul dengan orang Yahudi, tapi dia menolong, malah dia yang menolong kan. Orang yang sudah terluka itu, yang dirampok itu, dia yang menolong begitu. Padahal orang Samaria ini punya stigma yang agak dipinggirkan, dimarginalkan gitu ya, betul. Kalau dibandingkan orang Yahudi waktu itu ya, Ibu Pendeta. Baik, Ibu Pendeta, menarik sekali perenungan kita tentunya dan juga kita dalam diskusi ini, namun akan kita lanjutkan saudara setelah kita mendengarkan pujian yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Mimbar Agama Kristen. Kali ini kita membahas mengenai moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen bersama dengan Pendeta Grace di sini atau Pendeta G yang sering kita sapa akrab. Ibu Pendeta Grace, tadi kita sudah bahas ya, sangat menarik sekali mengenai bagaimana sikap kita nih berada di tengah di antara ketegasan iman tapi juga kelembutan sikap tadi yang Ibu Pendeta sampaikan. Nah, Ibu Pendeta, ini juga menjadi hal yang tantangan juga nih hari sekarang di era media digital. Kita sekarang kalau dulu mungkin interaksi kita dengan tetangga atau dengan orang yang berbeda dengan kita langsung dalam komunikasi sehari-hari. Tapi kalau sekarang kita sudah punya media sosial yang kita itu bisa saling komen, bisa saling mengutarakan kebencian dengan sedemikian mudahnya tanpa diketahui wajahnya ini orang siapa sih yang ngomong, atau mungkin bahkan bisa bikin fake account atau akun palsu gitu ya untuk menyerang orang yang kita kenal misalkan. Begitu mengutarakan ketidaksukaan kita. Nah, biasanya di komentar-komentar ini kita baca-baca itu jahat sekali ya komentarnya, apalagi kalau dia mengatasnamakan bahwa saya ini lagi menyuarakan kebenaran loh, tapi dengan komentar-komentar yang jahat atau yang dengan menyakiti hati sesama begitu.
Nah ini terutama untuk teman-teman generasi muda nih yang sekarang akrab sekali dengan media sosial. Bagaimana kita bisa bersikap dengan baik, tetap mengutarakan kebenaran, tetapi juga tetap dalam sikap yang kasih begitu dan sopan santun, tidak menyakiti hati orang yang lain. Ya, benar sekali ya yang Mbak Dian katakan tadi. Itulah pentingnya kita perlu punya etika ya, etika dalam bermedia sosial. Iya, saya percaya kalau kita sudah memahami ya, menyadari seseorang itu sudah mengerti landasan kebenaran, landasan beragama yang dia memang anut, saya rasa agama itu seharusnya tidak akan mengajarkan kebencian, betul ya? Iya, tidak akan mengajarkan kekerasan gitu. Nah, kembali lagi kepada pribadi setiap orang yang bermedia sosial itu. Ya, dia harus memahami betul ya, saya ini siapa gitu kan? Iya. Kalau saya memang menyadari saya adalah orang yang beragama, saya rasa tidak akan melakukan hal-hal seperti yang Mbak Dian katakan itu, ya, memiliki landasan iman, ya, landasan keagamaan yang benar, yang baik, yang banyak, begitu. Ya, tapi kalau cuma sedikit-sedikitnya pengetahuannya tentang beragama itu, gitu ya. Ya seperti itu tadi, kasar dalam berkata-kata, menyakiti orang dengan apa yang kita tulis di media sosial, seperti itu. Apalagi kalau memaknai agama itu secara legal saja ya, hanya secara harafiah, secara ritual gitu ya, tanpa pengetahuannya tentang agama itu sebenarnya hanya sedikit sekali, tetapi serasa dia yang sudah punya pengetahuan yang banyak gitu ya, dan menganggap bahwa saya lah yang paling benar ya. Kalau sampai seperti itu, kalau di publik ya, di ruang publik kita mengatakan seperti itu berarti kita tidak menghormati, ya kan? Iya. So saya yang paling benar gitu. So saya yang paling suci ya gitu kan. Waduh, iya. Wah, saya jadi ingat nih salah seorang orang yang saya kenal juga. Kebetulan dia waktu itu memang dia sebelumnya latar belakangnya bukan hamba Tuhan, tapi setelah itu di tengah perjalanan dia terpanggil menjadi hamba Tuhan dan dia semakin belajar. Tetapi di tengah dia semakin belajar, justru dia menganggap bahwa banyak hal nih yang saya baru paham. Tapi itu tidak seimbang dan sejalan dengan bagaimana cara dia untuk menyampaikan dengan kasih begitu. Justru akhirnya menjadi batu sandungan untuk kita yang mungkin sebenarnya juga ingin mendengarkan kebenaran itu yang dia baru pahami, tapi cara dia itu kurang baik begitu, kurang santun gitu ya. Juga ya, jadi ingat itu. Nah, Ibu Pendeta, ini juga menarik sekali untuk teman-teman generasi muda nih. Teman-teman generasi muda ini kan kita bukan cuma teman-teman generasi muda sih, tapi kita juga ya, Ibu Pendeta. Kita sekarang tinggal di dunia yang penuh dengan provokasi sebenarnya. Sedikit saja ada kalimat itu bisa menyulut begitu. Kita harus benar-benar berhati-hati nih untuk bisa menyaring juga di media sosial apa sih bentuk-bentuk yang bisa memecah kita semua begitu, Bu Pendeta. Nah, gimana nih Bu Pendeta caranya kita supaya tetap bisa berdiri dalam kebenaran itu, tetap menyatakan kasih kita di tengah-tengah dunia yang sangat syarat dengan provokasi hari ini, Bu Pendeta. Iya. Memang tidak bisa kita pungkiri gitu ya, hal itu terjadi gitu ya. Tetapi kita harus kembali back to the Bible gitu ya, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan kan katakan ini hukum yang terutama loh, ya kan? Hukum yang terutama, kasihilah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Ya, memang nggak mudah. Tapi kalau kita mau melakukan firman, kita harus belajar. Sesama manusia itu apakah dikatakan hanya orang Kristen saja? Tidak kan, gitu kan? Betul. Semua gitu kan? Sama manusia. Walaupun yang berbeda keyakinan dengan kita. Kembali lagi, memang pemerintah saat ini begitu menggaungkan sekali moderasi itu. Bisa di dalam moderasi itu ada 4 prinsip. Yang pertama itu wawasan kebangsaan. NKRI harga mati gitu ya. Ya, jadi kalau orang yang memiliki moderat ya, dia menyadari saya harus moderat di dalam saya beragama, dia akan NKRI ya. Yang kedua toleransi, menghargai perbedaan. Yang ketiga anti kekerasan.
Jadi kalau ada dia mengatakan orang beragama tapi suka sekali melakukan kekerasan, belum, ya, dia belum mengerti arti beragama yang sesungguhnya. Dan yang terakhir itu ada local wisdom gitu. Oke, kearifan lokal. Ibu Pendeta, ini menarik sekali Ibu Pendeta sampaikan kita harus back to Bible. Back to the Bible, back to the Bible. Bible selalu mengatakan mengenai kasih dan mengampuni. Tapi ini dua hal yang justru kalau kita koreksi kembali ke diri kita sebagai umat percaya, ini justru jadi hal yang sangat sulit gitu Ibu Pendeta. Pertama mengasihi, mengampuni. Kalau kita lagi-lagi melihat bagaimana sikap Yesus kepada orang Samaria, bahkan orang yang memperlakukan dia sedemikian, mengkhianatinya. Iya, mengkhianati dia. Orang yang waktu itu mau menangkap, pengawal yang mau menangkap Yesus, tapi kemudian telinganya kembali lagi dipasang. Maksudnya apa yang kau lakukan, saya membuat yang lain yang justru kebalikannya, kasih gitu. Ibu Pendeta, apa sih yang harus kita pahami dari ajaran Tuhan Yesus dan juga sosok Yesus sendiri yang memang harus kita, seorang Kristen ini harus paham gitu, supaya itu bisa melekat sama kita? Iya. Kalau kita sadar kita pengikut Yesus, kita harus tahu Allah itu kasih. Iya, Allah itu kasih. Berarti kita harus belajar karakternya itu, kasih itu. Memang nggak mudah Mbak Dian, ya nggak mudah ya. Apalagi mungkin sampai membuat kita menderita barangkali. Betul. Ya, sampai kita susah, sampai kita mungkin rugi gitu ya. Tapi kita harus mengasihi, mengampuni. Tapi ya kembali ke firman Tuhan tadi katakan, harus saling mengasihi dan mengampuni, karena kita pun sudah menerimanya lebih dahulu. Anugerah Allah, pengampunan Allah kita sudah terima, dan seharusnya lah kita juga melakukannya kepada sesama kita. Bahkan di Injil Matius katakan, jikalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu, gitu kan. Jadi kita mau, kita ini dosa kita diampuni. Oleh sebab itu kita juga harus bisa mengampuni. Untuk kita bisa mengampuni, berarti kita harus ada kasih. Betul. Iya. Kita tidak akan bisa mengampuni mereka kalau tidak ada kasih. Betul, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak miliki. Misalkan kalau kita belum merasa kita menerima kasih Tuhan, kita nggak bisa mengasihi orang lain gitu. Jadi intinya kita harus menerima kasih Tuhan dan merasakan kasih Tuhan itu gitu Bu Pendeta ya. Wow, luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita Ibu Pendeta, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, program Mimbar Agama Kristen masih akan segera kembali dan kita akan mendengarkan pujian yang memberkati kita berikut ini. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen. Kali ini kami masih mendiskusikan dan merenungkan mengenai moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen bersama dengan Ibu Pendeta Grace. Ibu Pendeta Grace, kita sudah tadi merenungkan dan juga tadi mendengarkan lagu pujian yang disampaikan, alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Ibu Pendeta, ketika semua orang sudah menyadari sikap yang tadi kita sama-sama renungkan dan diskusikan bagaimana bermoderasi, kira-kira situasi seperti apa yang akan tercipta ketika semua orang sudah menyadari hal ini? Ya, jikalau semua orang sudah menyadari bahwa dia harus menjadi orang yang moderat dalam beragamanya, ya pasti tidak akan ada lagi kekerasan, karena moderasi itu anti kekerasan. Kalau tidak ada kekerasan, berarti apa yang ada? Kasih sayang, ya, bisa saling menerima. Tidak berpikir negatif kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kadang kita punya perspektif, kamu beda dengan saya, gitu ya. Padahal Yesus tadi sudah kita pelajari ya, kepada orang yang berbeda dia bergaul. Itu satu contoh teladan. Iya. Bagaimana kita bisa memancarkan kasih Kristus kalau kita tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Iya, bukankah firman Tuhan katakan kamu adalah terang dan garam, ya? Kalau kita cuma di lingkungan kita, iya, bagaimana? Dampaknya bagaimana kan? Cuma ya mungkin ada dampaknya tapi kecil. Makanya kita perlu bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita. Ya, supaya terang Kristus itu seperti yang Yesus lakukan, ya kan? Ya, dia bergaul dengan semua orang.
Tidak pilih, oh saya hanya bergaul dengan orang Yahudi, tidak. Iya, betul, begitu. gitu ya. Ya seperti tadi pertanyaan Mbak Dian tadi, kalau semua sudah seperti memahami arti moderasi ini, iya. terjadilah yang tadi pujian tadi, rukun hidup damai bersama. Tidak akan ada lagi kekerasan, tidak akan ada lagi radikalisme, ekstremisme. Iya, begitu. Baik, dan tentunya kehidupan kita bisa lebih baik tentunya ya untuk dijalani dalam kehidupan masyarakat. Ibu Pendeta, kalau kita bicara tentang situasi ini Ibu Pendeta, bagaimana ketika kita sebagai orang Kristen bersikap di tengah-tengah adanya misalnya konflik nih yang terjadi di antara dua kelompok begitu, di media sosial mungkin ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita seharusnya bersikap kalau misalnya sedang terjadi ada konflik antara dua kelompok begitu? Kita harus seperti apa Ibu Pendeta? Apakah kita harus diam atau seperti apa Ibu Pendeta? Saya juga tidak. Saya pengen dengar apa menurut Ibu Pendeta. Iya, kita harus telusuri dulu konfliknya itu bagaimana, gitu kan? Untuk kita bisa memberikan masukan, gitu kan, memberikan pendapat, berarti kita harus tahu dulu konfliknya seperti apa, begitu. Ya, jadi kita tidak boleh langsung berat sebelah, gitu ya. Iya, moderat itu kan seimbang. Iya, kita harus begitu. objektif juga melihat sebuah permasalahan. Betul, gitu, Pendeta ya. Kita harus tahu betul dulu. Bila perlu kita harus mencari permasalahannya apa sih, gitu kan? Iya, benar nggak gitu ya, gitu. Dan tidak langsung cepat untuk terprovokasi, untuk mengumbar sesuatu menghakimi, hal, menghakimi gitu ya. Kan firman Tuhan bilang penghakiman itu bukan hak kita, hak siapa? Hak Tuhan, gitu ya. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Kamu yang salah, kelompok kamu yang salah, nggak boleh, gitu. Penghakiman miliknya Tuhan, bukan kita. Iya. Gitu. Jadi kita tuh sebenarnya harus lebih lambat dalam berkata-kata, Bu Pendeta ya. Maksudnya sekarang kan orang lebih banyak yang reaktif gitu, Bu Pendeta. Apa yang terlintas yang menurut saya kebenaran saat ini, langsung aja saya ngomong. Entah itu nanti mau melukai hati orang yang mendengarkan di sekeliling kita atau yang membaca komentar kita, gitu Bu Pendeta ya. Kitab Amsal bilang, terkadang diam itu emas. Oke, begitu Pendeta gitu ya. Iya. Lebih banyak untuk dipertimbangkan dulu begitu. Kita juga harus melihat secara objektif tadi. Baik, Ibu Pendeta, tadi kita bahas mengenai pengampunan dan kasih, dua hal yang selalu Yesus ajarkan, tapi lagi-lagi itu masih jadi pergumulan dan masih menjadi perjalanan kita sebagai orang percaya untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah bukan hanya ajarkan, tapi juga teladankan dalam sikap Yesus. Nah, bagaimana? Apakah ketika orang yang disebut beriman, tapi dia tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apakah iman itu masih bisa disebut sebagai iman? Iya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ya, di firman Tuhan di surat Yakobus mengatakan, Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi memang harus kita tunjukkan dengan perbuatan, tapi bukan perbuatan kita menjadi perbuatan provokasi, perbuatan frontal, tapi tadi penuh kasih gitu. Kalaupun kita mau menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan santun gitu kan, sampaikanlah dengan bijaksana, jangan sampai menyakiti orang begitu. Oke, seperti itu Bu Pendeta ya. Artinya iman tanpa perbuatan itu adalah mati ya. Iya. Nggak bisa dibilang tetap saya mau mengklaim tidak, saya ini tetap orang beriman loh, padahal tindakannya tidak sesuai begitu. Nah Ibu Pendeta, bagaimana langkah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, langkah sederhana untuk menghidupi moderasi ini di tengah keluarga, bertetangga, rekan-rekan kerja. Mungkin kita nggak bilang mau sampai satu Indonesia, tapi hanya di lingkup kecil kita, Ibu Pendeta. Ya. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Langkah sederhana. Tetangga saya depan rumah itu Muslim, depannya lagi Muslim. Kita tuh bagus ya, baik hubungan. Ketika Idul Fitri kita berkunjung ke sana, ya kita kasih, ya sampai dengan ibunya kita sampai cipika-cipiki begitu ya. Ini padahal kita berbeda keyakinan.
Ya, tidak pernah konflik. Nah, itu bagian sederhana saja gitu ya, yang bisa kita lakukan dengan orang-orang yang di sekitar kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Betul. Kita Gitu. memberikan kasih, memandang mereka sebagai sesama kita manusia. Betul, Ibu Pendeta ya. Betul. Baik, Ibu Pendeta. Kita sudah tiba di penghujung dari perenungan kita, Ibu Pendeta. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta untuk menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan kita dalam perenungan kali ini. Silakan Ibu Pendeta Grace. Iya, pemirsa TVRI yang diberkati Tuhan, lewat perenungan kita di sore hari ini, mari kita belajar untuk kita menjadi warga Indonesia yang moderat, ya. Moderat itu bukan berarti kita menjadi ekstrim ke kiri, ke kanan, kita menjadi kebablasan, tidak. Tapi moderat itu kita tegas dalam iman kita, tetapi kita dalam bersikap kita penuh kasih. Belajar dari Yesus. Yesus itu penuh kasih, walaupun berbeda dengannya. Iya, wow, seperti itu Ibu Pendeta. Baik Ibu Pendeta, kita akan mengakhiri perenungan kita dalam doa. Saya mohon kesediaan Ibu Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri Mimbar Agama Kristen di sore hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih dan sayang, Tuhan terima kasih kami sudah menyelesaikan diskusi kami di Mimbar Agama Kristen sore hari ini. Tuhan, biarlah kiranya kebenaran-kebenaran yang sudah kami sampaikan itu bisa diterima oleh para pemirsa dan mereka juga melakukannya, meneladani kasih Yesus, mengasihi sesama umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya kasih-Mu yang sudah kami terima itu kami bisa pancarkan, kami bisa salurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat stasiun TVRI yang sudah memfasilitasi kami dalam program Mimbar Agama Kristen ini. Berkatilah TVRI Sulawesi Tengah ini Tuhan, mulai dari pimpinan, seluruh pegawai, karyawan, staf, kru yang ada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Mbak Dian sebagai host di sore hari ini. Tuhan yang terus memakai kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mengakhiri Mimbar Agama Kristen di sore hari ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Junita Grace Arwan MTH, penyuluh agama Kristen Kota Palu, hari ini sudah bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta. Baik pemirsa, sekali lagi kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan bagaimana hidup di antara ketegasan iman kita, tapi juga dalam kelembutan sikap kasih kita untuk menyatakan dan untuk bersaksi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat kita berada. Pemirsa, kiranya perenungan kita hari ini kembali lagi memberkati kita dan juga menjadi sebuah petunjuk dan juga menjadi sebuah prinsip baru yang akan kita bawa dalam kehidupan kita setiap hari di tengah-tengah masyarakat. Saya Dian Merdekawati mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.